Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang pengembangan produk baru dan strategi siklus hidup produk. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Gevira Naswa Ramadhani dengan NIM 2011000052. Terima kasih. Nama saya Grace Priscilla dengan NIM 2011000064. Terima kasih. Nama saya Lisna Aulia Nabila dengan NIM 2011000025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ginkara Kaprianka dengan NIM 2011000031. Nama saya Linda Kartika dengan NIM 2011000059. Nama saya Govinda Gede Paramarta Wali Sudana dengan NIM 2011000001. Terima kasih. Nama saya Hilmi Ardiansyah dengan NIM 2011000038. Selanjutnya kami akan mempresentasikan materi kami. Apa itu pengembangan produk baru? Pengembangan produk baru adalah pengembangan produk asli, perbaikan, modifikasi, dan penggunaan merek baru melalui upaya bagian riset dan pengembangan milik perusahaan. Ide produk baru. Perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru dari beragam sumber. Lalu ada ide produk baru. Nah, ide produk baru ini ada dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Pertama, sumber internal, yaitu perusahaan mengadakan riset dan pengembangan resmi, memilih ide dari karyawan mereka, dan mengadakan tukar pikiran dalam rapat eksekutif. Lalu ada sumber eksternal. Sumber eksternal adalah dengan mengadakan survei dan kelompok, fokusnya untuk menganalisis pertanyaan dan keluhan pelanggan. Lalu perusahaan dapat menghasilkan ide produk baru yang akan memenuhi kebutuhan spesifik konsumen. Ide produk baru, pesaing serta distributor dan pemasok. Yang pertama, perusahaan melacak penawaran pesaing dan menginspeksi produk baru, memilah produk, menganalisis kinerja produk, dan memutuskan apakah mereka akan memperkenalkan produk yang sama atau produk yang lebih baik. Lalu yang kedua, distributor dan pemasok, yaitu berada dekat dengan pasar dan dapat menyalurkan informasi tentang masalah konsumen dan kemungkinan produk baru. Proses pengembangan produk baru. Yang pertama ada idea generation, dan selanjutnya ada idea screening, dan selanjutnya ada concept development and testing, dan selanjutnya ada marketing strategi, selanjutnya ada business analyzing, dan selanjutnya ada product development, dan selanjutnya ada test marketing, dan yang terakhir ada commercialization. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengembangan produk baru. Proses pengembangan produk baru ini mempunyai 3 tahap. Tahap pertama dimulai dengan penciptaan ide, lalu dilanjut dengan penyaringan ide dengan mengurangi jumlah ide berdasarkan kriteria perusahaan itu sendiri. Lalu dilanjut lagi dengan pengembangan produk, di mana versi detail mengenai produk baru dinyatakan dalam segi konsumen. Lalu tahap yang kedua dimulai dengan pengujian konsep. Konsep ini akan diuji dengan sekelompok konsumen sasaran untuk menentukan apakah produk ini mempunyai kecocokan yang kuat dengan konsumen. Lalu dilanjut lagi dengan pengembangan strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran awal bagi produk baru dikembangkan dari konsep produk itu sendiri. Lalu tahap yang ketiga adalah pengembangan produk dan pemasaran uji. Produk ini akan ditinjau ulang mengenai penjualan, biaya, dan proyeksi laba. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah produk ini akan mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah analisis bisnis. Dengan hasil yang positif, ide menjadi lebih nyata. Dan akhirnya, produk ini akan diluncurkan selama tahap komersialisasisme. Proses pengembangan produk baru. Pendekatan yang berhasil.
Pengembangan produk baru melibatkan lebih dari sekedar proses melalui sekelompok tahap. Perusahaan harus mengambil pendekatan sistematis, holistik untuk mengelola proses ini. Pengembangan produk baru yang berhasil memerlukan usaha sistematis yang berpusat pada pelanggan berdasarkan tim. Siklus hidup produk. Yang pertama, masing-masing produk mempunyai siklus hidup yang ditandai dengan sekumpulan masalah dan peluang yang berubah. Penjualan produk tertentu mengikuti kurva bentuk S yang terdiri dari 5 tahap. Siklus dimulai dengan tahap pengembangan produk ketika perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru. Lanjutan siklus hidup produk. Tahap pengenalan ditandai dengan pertumbuhan yang lambat dan laba yang rendah ketika produk didistribusikan ke pasar. Jika berhasil, produk memasuki tahap pertumbuhan yang menawarkan pertumbuhan penjualan yang pesat dan peningkatan laba. Berikutnya, tahap kedewasaan ketika pertumbuhan penjualan melambat dan laba yang stabil. Terakhir, produk memasuki tahap penurunan di mana penjualan dan laba menurun. Tugas perusahaan selama tahap ini adalah mengenali penurunan dan memutuskan apakah perusahaan harus mempertahankan, memanen, atau menyingkirkan produk. Pertumbuhan strategi pemasaran selama siklus hidup produksi. Dalam tahap pengenalan, perusahaan harus memilih strategi peluncuran yang konsisten dengan positioning produk yang dimaksudkan. Banyak uang yang dibutuhkan untuk menarik distributor dan membangun persediaan mereka dan memberitahu konsumen tentang produk baru serta mendapatkan percobaan. Dalam tahap pertumbuhan, perusahaan terus mendidik konsumen dan distributor potensial. Selanjutnya, perusahaan berusaha untuk tetap memimpin persaingan dan mempertahankan pertumbuhan pasar yang cepat dengan meningkatkan kualitas produk, menambahkan fitur dan model produk baru, memasuki segmen pasar dan saluran distribusi baru, mengubah iklan dari membangun kesadaran produk menjadi membangun keyakinan dan pembelian produk, serta menurunkan harga pada saat yang tepat untuk menarik pembeli baru. Perubahan strategi pemasaran selama siklus hidup produk. Dalam tahap kedewasaan, perusahaan terus berinvestasi untuk mendewasakan produk dan mempertimbangkan modifikasi pasar, produk, dan bauran pemasaran. Ketika modifikasi pasar, perusahaan berusaha meningkatkan konsumsi produk. Ketika modifikasi produk, perusahaan mengubah beberapa karakteristik produk seperti kualitas, fitur, atau gaya untuk menarik pengguna baru atau menginspirasi lebih banyak penggunaan. Perubahan strategi pemasaran selama siklus hidup produk 4. Ketika memodifikasi bauran pemasaran, perusahaan berusaha meningkatkan penjualan dengan mengubah satu atau lebih elemen bauran pemasaran. Setelah perusahaan menyadari bahwa produk telah memasuki tahap penurunan, manajemen harus memutuskan apakah mereka akan mempertahankan produk tanpa perubahan, berharap perusahaan pesaing akan keluar dari pasar. Memanen produk, mengurangi biaya, dan berusaha mempertahankan penjualan atau menyingkirkan produk penjualannya ke perusahaan lain atau melikuidasi produk pada harga sisa. Masalah tambahan penduduk. Masalah pertama yaitu ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab ini meliputi masalah kebijakan publik dan peraturan yang melibatkan tindakan meraih atau membuang produk, perlindungan hak paten, kualitas dan keamanan produk, dan jaminan produk. Masalah kedua yaitu melibatkan tantangan khusus yang dihadapi pemasar produk dan jasa internasional. Pemasar internasional harus memutuskan berapa banyak biaya yang diperlukan untuk menstandarkan atau menyesuaikan penawaran mereka bagi pasar dunia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.